Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Arbo Channel. Dan kali ini di hadapan saya sudah ada Hyundai Staria. Dan ini difasilitasi dari showroom Hyundai di Medan, Hyundai di Jalan Sisingamangaraja, Medan. Hyundai Staria merupakan sebuah penerus dari Hyundai H1 yang dulu sempat dipasarkan juga di Indonesia. Dan bisa kita lihat tampilannya ya begitu bongsor dibanding generasi sebelumnya ya. Dan dari awal tampilannya tersebar terlihat begitu futuristis dibandingkan mobil-mobil generasi yang ada pada saat ini. Baik, kita lihat dulu dari bagian depannya teman-teman. Hyundai Staria ini ada DRL panjang dari mulai sisi kanan dan kirinya, dan kemudian di bagian bawahnya ada logo Hyundai yang berwarna coklatan ya, bronze kalau bilangnya, kamera 360 nya, dan grillnya begitu besar teman-teman, bisa kita lihat nah, besar, dimana berwarna juga bronze yang seperti ukiran-ukiran diamond ya di sininya ya. Namun dia ya glossy gitu. Dan sisi lampunya ini yang begitu futuristis sepertinya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 8 proyektor headlamp. Dimana bagian lampu utama dan lampu jauhnya ini kalau tidak salah 6 sisi ini. Dan ini ada lampu sennya. Dibingkai dengan juga berwarna bronze ya teman-teman. Sisi bawah juga bronze. Juga dari sisi ke sisinya terlihat begitu berbeda dibanding mobil kebanyakan yang mana biasanya berwarna chrome ataupun black glossy ataupun doff. Ini mesinnya, mesin dari Hyundai Staria berkapasitas 2200 cc turbo diesel yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 177 PS dan torsi sebesar 430 Nm. Nah, di sini sisi sampingnya kita bisa lihat begitu bongsor, bagian kacanya begitu besar, hampir 1:1 dengan sisi pintu-pintunya ya teman-teman. Dan ini rodanya, bagian kaki-kakinya kita lihat menggunakan ban Kumho yang mungkin dari Koreanya langsung ya, dengan ukuran 235 55 R18 ring 18 dengan corak velg yang juga cukup unik ya. Ini di sisi belakang pengereman sudah menggunakan cakram baik roda depan maupun roda belakang. Ini sisi belakangnya ya, yang berbeda dibanding mobil-mobil sekarang, dimana dia menggunakan lampu LED, memang LED panjang yang model dot pixel, peta-peta gitu, kotak-kotak, dimana di bagian sininya dia terbagi ada lampu sen, lampu rem, dan lampu mundur. Namun di bagian atas hanya reflektor ataupun ya tidak bisa menyala ya. Ini sisi belakangnya. Sama seperti di bagian depan, logo Hyundai juga berwarna bronze atau coklat. Dan tulisannya di balik kaca ini juga kalau kita lihat berwarna coklat ya. Sama 2,2D, 2200 cc, mesin diesel. Di bawah spoiler tersembunyi wiper yang juga sudah tersedia defogger di kaca belakang, teman-teman. Pintunya begitu besar ya teman-teman. Oke, spionnya juga berwarna bronze. Ini sen ada di sisi bagian sedikit ke depan dan di sisi samping. Kita lihat interiornya, dia sudah keyless sistemnya. Nah, pintunya berat ya, besar. Itu ada lampunya. Material yang digunakan sedikit empuk sih, tapi tidak terlalu empuk, keras ya. Ini untuk power window-nya hanya 2, sisi kanan pengemudi maupun sisi penumpang di kiri. Central lock untuk pengaturan spion. Ini ada tanda untuk stability control, electronic parking brake ya. Di sini electronic parking brake-nya berbeda dengan mobil kebanyakan yang berada di posisi tengah. Dan tuas rem maupun gas, dan ada satu tempat footrest. Pengaturan bangku kursi untuk pengemudi sudah menggunakan sistem elektrik.
lengkap pengaturannya. Ini untuk lumbar support pun ada ya. Oke, kita lihat sisi interiornya. Ini teman-teman, sisi interior dari Hyundai Staria 2200 cc diesel yang bisa berkapasitas 7 penumpang. Dan di bagian bawah sini ada tempat soket 12 volt dan juga untuk charger USB maupun untuk USB connect. Nah, di setirnya sendiri terlihat cukup futuristis, cukup modern bentuknya ya. Dimana di sisi kiri bisa untuk pengaturan head unit, baik untuk telepon maupun untuk mode-mode yang ada pada head unitnya sendiri, baik mengatur volume dan teleponi. Di sisi kanan dia ada untuk pengaturan di instrumen digitalnya. Baik di mobil sebesar ini banyak tempat-tempat penyimpanan teman-teman. Di pintu sendiri dia ada tempat penyimpanan soket hingga 2 tingkat ya. Di sini bisa, di sini juga bisa, dan ini bisa untuk botol minuman yang sudah ada speaker dari Bose. Dan ventilasi AC kita lihat terlihat cukup panjang ya kesannya, namun hanya ada di sini, di sini, di sini, dan di situ ya teman-teman. Ini dia. Pengaturan lampunya juga sudah mendukung fitur auto. Begitu. Dan ini pengaturan wiper ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, ini saya bersama Mas Ade dari Hyundai Medan ingin menerangkan fitur-fitur apa saja yang ada di Hyundai Staria 7 seater ini. Oke. Nah, jadi untuk instrumen cluster yang ada di sini ini layarnya sebesar 10,25 inci ya Mas. 10,25 inci. Iya, dimana di dalam tampilan ini ada beberapa tampilan Pengaturan dari steering sebelah control. kanan ya? Iya, dari steering control. Yang sebelah kanan untuk di instrumen cluster, yang sebelah kiri untuk di head unit. Jadi di sini ada beberapa tampilan dari tire pressure, mulai dari dari mobil juga sendiri, dari drive info, ada setting-setting juga ya Mas. Ini fiturnya sangat banyak sih Mas. Di antaranya ada driving assistant. Banyak deh kalau dijelasin satu-satu. Fiturnya banyak, forward safety, lane safety, blind spot safety, parking safety. Jadi mobil ini cukup aman untuk dikendarain. Walaupun bodinya besar, tapi dilengkapi dengan fitur-fitur yang menjaga kita agar tetap aman. Oke, banyak fitur keselamatannya Mas ya? Iya, banyak fitur keselamatannya. Jadi sini kita bisa merubah beberapa pengaturan ya Mas. Di antaranya seperti inilah Mas yang ada di sini, dari drive assistance, cluster, kemudian ada light ini dia ada ambient light ya Mas. Ambient light ini bisa dirubah-rubah warnanya Mas. Oh, ada beberapa pilihan warna dari yang sini ya pengaturannya. dari pengaturan dari cluster utamanya ini ya? Iya, benar sekali. Oke, kalau ini dah yang saya lihat. Selain itu apa fiturnya Mas? Kalau untuk fiturnya sendiri ya Mas, di Hyundai Staria ini dia cukup canggih kita bisa bilang. Yang pertama dia ada lane keeping assist. Itu yang dimana termasuk lane keeping assist itu menjaga agar kita tidak bergeser ke kanan dan ke kiri, mengikuti garis di jalan marka jalan. mengikuti marka jalan, khususnya di jalan tol ya Mas. Untuk di Indonesia sendiri marka jalan masih terbatas, minim hanya di jalan tol yang marka jalannya cukup jelas. Jadi dia ada lane keeping assist, sehingga kalau kita mengantuk, biasa kan kita jalan tol nih kalau mobilnya udah nyaman bawanya ngantuk ya. Ngantuk, jadi dia bisa menjaga kita agar tetap aman. Kemudian juga dia ada cruise control. Jadi kalau kita aktifin cruise control dengan mengaktifkan lane keeping assist, ya bisa kita bilang itu sudah hampir semi otonomus lah Mas ya. Dia bisa menjaga mobil tetap di jalurnya. Iya benar. Kemudian dia juga ada blind spot monitornya Mas. Blind spot monitor. Blind spot monitor itu jika kita send ke kiri, maka dia ada tampilan di belakang. Seperti itu. Nah, dia kelihatan. Itu, iya. Jadi kalau kita ingin spionnya lah ya. Jadi kita ingin berbelok tuh, ya pertama kita lihat spion kan untuk memastikan di belakang ada apa lagi kan, tentunya kita lihat di sini gitu. Jadi biar lebih aman lagi, send ke kanan dia pindah ke kanan gitu. Jadi tetap aman dalam berkendara. Oke, dimudahkan semuanya. Iya, semuanya dimudahkan. Tidak ada lagi tuas transmisi ya Mas? Iya, ini Tombol dinamakan jadinya oleh Hyundai Shift by Wire Mas.
shift by wire. Iya, shift by wire dengan 8 percepatan. Iya benar. Dengan 8 percepatan, mesin diesel 2200 cc 4 silinder inline. Nah, ini Mas fiturnya banyak nih sepertinya. Apa aja nih tombol? Iya, yang paling kira-kira utama yang... itu sih Mas, kalau di Indonesia kan cuacanya gerah nih gitu kan. Dia ada namanya fitur penghangat dan pendingin jok. Kalau yang ini dia untuk penghangat dan yang ini dia untuk pendingin. Dari jok deh, jadi tanpa AC ya? Dan tanpa AC, dia otomatis. Ini jok depan, Mas? Iya, ini jok depan, yang di jok baris kedua juga ada. Oh, yang tombol itu ya? Iya, baris kedua juga ada tombol. Lengkap fiturnya sih. Dan ada kamera 360-nya juga, Mas. Oh iya. 360 kita bisa setting mau lihat belakang aja, mau lihat samping juga, mau lihat samping kanan samping kiri, atau mau lihat depan juga bisa kita lihat dari kamera 360. Oke. Kalau dari head unitnya sendiri Mas, dia sudah menggunakan yang namanya Android Auto dia Mas. Iya. Dan mendukung Apple CarPlay juga ya. Dia udah nggak perlu pakai kabel lagi. Apple CarPlay-nya wireless ya. Sudah wireless. Nah, mulai terasa dingin kan Mas? Oke. Oh iya benar. Ya kan? Iya benar. Dingin kursinya. Iya. Padahal AC-nya masih mati ya? AC mati padahal cuman dia di jok bisa terasa dingin. Oh, itu fungsinya. Iya, kemudian ada sensor parkir juga di sini, bisa kita matikan, bisa kita hidupkan. Itu parkir untuk depan belakang. Iya. Kemudian juga dia ada wireless charging di sini Mas ya, wireless charging. Itu wireless charging. Dia kalau handphone yang sudah mendukung wireless charging sudah bisa di-charge di sini tanpa kabel ya. Iya. Dan kalau masalah tadi mesin 2200 cc, dia 8 percepatan dengan pedal shift di steering. Jadi kita bisa menggunakan mode sport. Dia bisa di mana mengganti modenya Mas? Mode drive. Modenya. Untuk mending mode kita di sini Mas. Jadi di tampilan itu bisa berubah, ada drive mode-nya, ada eco, ada sport, ada normal, ada eco, smart, sport dan normal. 3 mode ya? Iya, 3 mode berkendara yang menyesuaikan keinginan dari kita sendiri. Kalau kita ingin akselerasi yang lebih, maka menggunakan mode sport. Oke. Ini pengaturan setirnya bisa tilt, bisa teleskopik, iya. Oh iya. Bisa tilt dan teleskopik. Ini dia kelengkapan fitur-fitur dari remote Hyundai Staria 2022. Apa aja ini Mas kelengkapannya? Yang pertama kita bisa ya seperti mobil pada umumnya Mas ya. Yang pertama mengunci dan membuka kunci pintu. Namun kelebihan dari remote ini dia bisa membuka pintunya semua sekaligus. Iya, sekaligus dari pintu penumpang kanan kiri hingga pintu bagasi bisa dibuka dari kunci Hyundai Staria ini. Kemudian dia juga bisa menghidupkan mesin dari remote. Kuncinya ini juga Mas. Jadi cukup praktis tanpa harus kita masuk ke dalam mobil. Bisa kita contohkan seperti ini. Yang pertama yang pertama syaratnya harus mobil dalam keadaan terkunci ya Mas. Dalam keadaan kunci, kemudian tahan tombol hold ini sampai mobilnya hidup. Nah, seperti itu. Itu menyala dan otomatis AC. Kurang lebih 10 detik lah menahannya. Otomatis AC hidup, mesin hidup. Jadi kita tinggal masuk aja. Ini tapi kondisi kalau misalnya ini di parkiran. Iya. Dia hidup atau terkunci nggak pintunya? Pintunya tetap terkunci. Oh, tetap masih terkunci ya? Terkunci. Boleh kita tes langsung. Karena kalau kita lihat dari sini kunci, kan ya? Bisa terkunci, dia tetap terkunci. Oh iya, benar. Kunci hingga kita memegang kuncinya, kita mencet tombol dari sini, dia otomatis bisa membuka sendiri. Nah, kunci baru mematikannya baru langsung dari dalam. Mematikannya tetap harus dari manual. Tadi kita bahas mengenai tempat penyimpanan. Selain di tempat pintu tadi yang sudah ada 2 tingkat, baik di sisi tengah hingga bawah dan sisi atas ini juga sebenarnya bisa ya untuk tarikannya ini bisa. Dan di sini ada tempat cup holder 1. Di sini juga ada ruang untuk ruang penyimpanan. Di sisi tengah juga ada ruang penyimpanan. Di sisi kiri ada glove box. Nah, ya glove boxnya segini aja sih, cukup lah. Dan bisa lihat di sisi tengah teman-teman. Di sisi tengah dari Hyundai Staria ini ada ambient light ya, lampu yang bertuliskan Staria. Dan kita buka. Pertama ada 2 buah cup holder. Dan apabila kita buka lagi, ada tempat ruang penyimpanan yang cukup dalam. Dan bawahnya itu ada lapisan seperti sedikit bludru-bludru gitu sih, tapi tidak terlalu bludru. Dan di sini juga ada ruang lagi yang cukup dalam, bisa tempat penyimpanan ya. Hanya saja ini tidak bisa digeser-geser sepertinya.
Di sisi bawah sini juga ada ruang penyimpanan celah juga. Di sini ada ruang penyimpanan. Di sininya ada, teman-teman. Dan ini ada lagi cup holder. Ada begitu banyak ruang, teman-teman. Head unitnya sendiri seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita ke sisi belakang. Nah, ini yang untuk 7 seater atau 7 penumpang. Jadi kalau dia yang 9 seater tuh ada bangku lagi di sini di row kedua, namun dia tidak bisa pengaturannya seluas row ketiganya ini. Kalau ini hanya 3 row, 1, 2, dan 3. Kita lihat di baris kedua ini ada apa aja. Pertama, ini ada hand grip untuk naik ya, karena ini cukup tinggi untuk orang, khususnya orang-orang yang sudah tua atau berumur. Hand grip kita naik. Nah, ini cukup lapang teman-teman. Di bagian atas tadi ada sunroof, ada 2. Namun yang bisa dibuka hanya bagian depan. Sedangkan di sisi belakang hanya seperti panoramic roof ya, untuk menambah pencahayaan saja. Di bagian tengah ini tadi, konsolnya, dia ada lagi ruang yang kita tarik. Ada cup holder lagi 2. Cukup banyak nih ruang penyimpanannya teman-teman. Ini ada untuk charging berupa port USB, dan di sisi bawah ada lagi ruang penyimpanan. Nah, di belakang bangku driver atau supir ada tempat penyimpanan juga, pocket. Begitupun di sisi kiri. Dan ini di bangku sisi kirinya ada tombol untuk mengatur maju mundur baris depan untuk penumpang depan. Hanya diatur dari belakang. Karena kan ini istilahnya mobil mana pemiliknya mungkin duduk di bagian belakang. Oke, kita lihat pengaturan kursi untuk Hyundai Staria di baris kedua ya teman-teman. Pengaturan kursi juga sudah digital, full digital kanan kiri. Ini bisa untuk maju mundurkan sandaran. Ini bisa untuk maju mundur, untuk naik turun. Dan ini untuk mengatur sandaran kaki. Wow. Ada kisi-kisi AC di baris kedua ini, ada 2, sama kanan dan kiri. Ada lampu yang sudah LED. Kita lihat di baris belakang, baris ketiga. Nah, apa aja yang ada di baris ketiga ini? Cukup lapang teman-teman untuk saya yang dengan tinggi 178 cm. Ya, duduk santai seperti ini. Teman-teman bisa lihat, memang tidak tersanggah dengan baik ya pahanya, namun nyaman lah kalau untuk jalan jauh karena ruangnya cukup lega. Ada 2 buah cup holder di sisi kanan dan 1 tempat penyimpanan, dan ada tempat lagi charger USB. Begitu juga di sisi kiri sama, dan ada ambient light ya, lampu lagi. Dan di sini juga ada, kita lihat tweeter kanan kiri, ada airbag, kelihatan teman-teman, dan ada pegangan tangan yang juga disertai dengan gantungan. Tidak lupa juga Hyundai menyerahkan tirai di sisi belakang, jadi bisa untuk privasi yang lebih baik. Oke, semuanya menggunakan safety belt ataupun sabuk pengaman 3 titik, baik untuk di bangku belakangnya sekalipun. Headrest juga ada 3, sehingga bisa ditopang dengan baik. Bagaimana nantinya penumpang bila mobil ini melakukan perjalanan dengan kapasitas yang maksimal. Dan ada yang unik nih di generasi mobil saat ini menurut saya, adanya jendela nih, jendela pada bagian belakang yang bisa dibuka seperti ini. Kita lihat sisi kiri ya, yang bisa dibuka seperti ini teman-teman. Nah, dia bisa terbuka seperti itu, dan bisa terbuka seperti itu mengingatkan kita mungkin dengan generasi mobil-mobil minibus zaman dulu ya teman-teman, di tahun 90-an. Dan ini dimanfaatkan kembali oleh Hyundai di tahun 2022 ini masih. Ini kita lihat bagasinya, ruang bagasi dari Hyundai Staria 7 seater terbaru. Oke, di sisi belakangnya bangkunya bisa dilakukan pelipatan ya teman-teman, seperti ini. Dia memang tidak bisa terlipat sempurna
untuk meningkatkan kapasitas ruang bagasi. Nah, hanya saja seperti ini. Dan ada 2 tuas di sini, bisa untuk didorong lebih maju. Nah, ini maksimalnya. Inilah maksimal ruang bagasi dari Hyundai Staria di sisi belakang. Nah, sebatas itu teman-teman yang saya tahu. Dan ini juga bisa pelipatan untuk sanggahan apa kita duduk ya, pantatnya ya. Itu bisa dilipat ke depan nih, melipat gini. Oke, ini juga bahannya terlihat bludru ya teman-teman. Nah, kelihatan begitu rapi sih Hyundai sekarang. Nah, ini ada 2 tombol. Ini ada pegangan, ada 2 buah tombol untuk menutup dan membuka. Dan ini untuk mematikan autonya. Bisa lihat-lihat. Ada juga 1 buah kamera di belakang. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda tertarik untuk memiliki Hyundai Staria terbaru ini? Yang ini warna putih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum. Sekian, Hari Wibowo Channel.